tentang termokimia. Termokimia adalah bagian dari ilmu kimia yang mempelajari perubahan panas atau kalor energi dari suatu zat atau materi dalam reaksi kimia. Fokus utamanya adalah bagaimana panas berpindah antara sistem dan lingkungan saat reaksi berlangsung. Energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Hukum termodinamika 1. Energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi yang lain. Di sini ada konsep dasar termokimia. Termokimia mempelajari peraturan energi panas pertukaran energi panas antara sistem dan lingkungan selama reaksi kimia atau perubahan fisik terjadi. Konsep dasar meliputi 5 bagian, yaitu yang pertama ada sistem dan lingkungan, yang kedua ada jenis sistem, yang ketiga ada hukum kekekalan energi, yang keempat ada kalor dan kerja, yang kelima ada entalpi. Selanjutnya ada sistem dan lingkungan. Sistem bagian dari alam yang sedang diamati, misalnya larutan reaksi. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Jenis sistem itu ada 3. Yang pertama itu ada sistem terbuka yang dapat bertukar massa dan energi. Yang kedua ada sistem tertutup, hanya bertukar energi. Yang ketiga ada sistem terisolasi, tidak bertukar energi maupun massa. 2. Kalor Q dan energi dalam segitiga AE. delta E. Kalor Q, energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Selanjutnya ada kalor, satuannya itu Q, dan energi dalam delta E itu kalor satuan Q, energi yang berpindah dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya karena adanya perbedaan suhu di antara keduanya. Energi dalam delta E, perubahan total energi sistem kalor plus kerja. Di sini ada rumusnya, delta E sama dengan Q plus W. W itu adalah kerja. Terus di sini ada juga entalpi dan perubahan entalpi delta H. Energi dalam E, jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem. Itu dibagi 2 menjadi, yaitu suatu tidak dapat diukur. Yang dapat diukur adalah perubahan energi dalam yang menyertai perubahan suatu zat. Selanjutnya juga ada tersimpan dalam suatu senyawa pada suhu dan tekanan tertentu yang disebut sebagai entalpi H. Tidak dapat diukur, tapi kita dapat mengukur perubahan kalor atau energi saat reaksi berlangsung, perubahan entalpi atau delta H. Catatannya itu, entalpi jumlah energi secara total yang dimiliki oleh suatu sistem dengan tujuan joule atau satuan joule atau kalori. Perubahan entalpi adalah perubahan energi pada suatu reaksi yang berlangsung pada tekanan tetap. Selanjutnya ada entalpi dan perubahan entalpi delta H. Perubahan entalpi hanya dapat ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir sistem, yang dimana rumusnya adalah delta H sama dengan H produk min H reaktan. Delta H lebih kecil kurang dari 0, yaitu disebut dengan delta H kurang
dari 0 disebut reaksi eksoterm, dan delta H kurang dari lebih dari 0. Gak apa-apa, ini dia digabungin aja nanti buat lagu. Delta H lebih dari 0. Kalau ini kan kurang, kalau ini lebih. Oh iya. Oke. Delta H lebih dari Kurang dari 0. delta H kurang dari 0 disebut reaksi endoterm. Endoterm. Eksoterm Ini lebih dari, ini kurang dari. Delta H kurang dari 0. Delta H kurang dari 0 disebut reaksi eksoterm. Delta H lebih dari 0 disebut reaksi endoterm. Contoh dalam farmasi adalah reaksi netralisasi asam basa dalam titrasi farmasi melepaskan panas eksoterm. Selanjutnya ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm adalah kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, sedangkan reaksi endoterm adalah kalor mengalir dari Jika koefisien reaksi ini terus dari mana nih asalnya atau jikanya? Jika Jika koefisien reaksi dilakukan Dikalikan. dikalikan 2. Ulang Oke, bismillah. Benar ini. Jika koefisien reaksi dikalikan 2, maka harga delta H reaksi juga harus dikalikan 2. Ada jenis-jenis perubahan entalpi standar yang perubahan entalpi reaksi yang ditentukan pada kondisi atau keadaan standar suhu 25 Celcius atau 298 Kelvin, tekanan 1 atmosfer dinyatakan atmosfer, ini atmosfer di Kelvin, ini Celsius. Ini dinyatakan sebagai ulang. ulang nggak grogi ya mah. dari mana? Dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar. Atom, dia bilang tadi di sini tekanan 1 Atmosfer. atom. tekanan 1 atmosfer. Dari suhu Atmosfer. 25 Depan apa ya? Suhu 25 Celcius atau 298 Kelvin. Kelvin Biar video. suhu 25 Celcius atau 298 Kelvin, tekanan 1 atmosfer dinyatakan sebagai perubahan entalpi standar. Ada di sini perubahan entalpi pembentukan standar delta. Hukum Hess menjelaskan bahwa jumlah panas reaksi total tidak bergantung pada jalur reaksi, melainkan hanya pada keadaan awal dan akhir. Rumusnya ada delta H total sama dengan sigma delta H tahap. Contohnya
menghitung delta H reaksi kompleks dari beberapa reaksi sederhana. Kalor dan jenis kalor jenis dan kalorimetri. Kalor jenis C. Banyaknya energi yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 kuadrat Celcius. Perubahan entalpi dapat dihitung dari energi ikatan zat-zat yang terlibat. Delta H sama dengan sigma E ikatan reaksinya. Reakan awal air adalah 25 derajat Celcius dan setelah pelarutan suhu turun menjadi 21,9 derajat Celcius. Hitung kalori yang diserap atau dilepaskan selama reaksi pelarutan tersebut. Di mana diketahui kalor jenis air C sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Untuk penyelesaiannya akan dijelaskan oleh Zodia. Di sini untuk penyelesaiannya kita ada mengetahui rumus yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Q-nya sama dengan 50 gram dikali yang diketahui tadi airnya itu sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius dikali suhu akhir dikurangi suhu awal. Kan ini suhu awalnya ya 25, terus ini setelahnya itu menurun. Ya. Q sama dengan 50 dikali 4,18 dikali min 3,1. Ini kan hasil dari pengurangan. Ya, makanya dia minus kan soalnya lebih banyak. Q sama dengan setelah dijumlahkan ini kali ini dulu baru ini dikeluarin dikali menghasilkan min 647,9 Joule. Karena tanda negatifnya menunjukkan penurunan suhu air, berarti sistem menyerap kalor dari lingkungan. Q reaksinya sama dengan positif 647,9 Joule. Jadi, reaksi pelarutan amonium nitrat bersifat endoterm dengan kalor sebesar 647,9 Joule. Endoterm itu kan yang menyerap dari sistem ke lingkungan. Exoterm dari lingkungan ke si. Udah ini berapa menit? 20 Sekian. Contoh soal Belum. Loh, Itu slide-nya masih banyak. kan Udah aku bilang hasilnya. Coba selanjutnya coba. Udah bawah. Masih banyak kok. Coba lagi. next. Contoh soal aja. Udah dah. Udah. Udah. Coba contoh. Sudah 20 menit. Sekian. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam video ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana janganmu doang.